Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Al-ayah amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara Mimbar Penyuluh Agama Islam di Kulon Progo ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu, atas nikmat Allah, marilah kita senantiasa kita syukuri dengan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya miyya mahadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam nuansa Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah ini. Untuk itu saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru 1445 Hijriah ini kita senantiasa diberikan kemuliaan, diberikan barokah. Terlebih kita senantiasa diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu dalam rangka untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk menghadap atas ilmu-ilmu yang kita amalkan nantinya, sehingga amal ibadah kita dalam menuntut ilmu itu akan selalu memperbaiki, semakin baik dan semakin baik. Untuk itu semoga hal ini bisa tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Senantiasa meningkatkan silaturahmi kita, sehingga kita dalam bermasyarakat senantiasa menjadikan kebaikan kita semuanya. Bapak, Ibu, pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Kementerian Kulon Progo, Kementerian Agama Kulon Progo yang berbahagia, sungguh tak terhitung bahwa nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat kepada kita, yang terdengar, yang dirasakan melalui indera, yang diberikan secara gratis, cuma-cuma kepada hambanya yang selama hidup di dunia ini, termasuk kita semuanya. Tetapi terkadang manusia lupa bahwa semua karunia Allah yang seharusnya disyukuri dan dimanfaatkannya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun disia-siakan. Bahkan dimanfaatkan untuk maksiat kepada Allah dalam memenuhi nafsunya. Ada bacaan utama yang diucapkan dalam setiap sholat kita, yakni innas sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini adalah petikan doa iftitah bagi yang melakukannya. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah semata, Tuhan semesta alam. Ini yang sebagai peringatan atas perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Bapak Ibu pemirsa mimbar penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah, seluruh hidup manusia bahkan kematiannya hanyalah untuk Allah semata. Manusia hidup untuk mengabdikan dirinya, segenap jiwanya, raga, perasaan, pikiran dan hatinya kepada Allah dan perintahnya. Allah menjanjikan akan menambah nikmat kita pada yang pandai bersyukur. Dalam firman-Nya Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa ayat ini kita hafal, tapi tidak hanya cukup dihafalkan, tetapi bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa semuanya sesungguhnya kalau kita bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Ini adalah peringatan-peringatan Allah kepada kita semuanya yang waktu demi waktu, hari demi hari harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Imam Al-Ghazali, kita tahu beliau seorang ulama besar, ahli tasawuf, terlebih di bidang pendidikan agama. Beliau menjelaskan bahwa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdiri ada 4 komponen. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat Allah yang kita peroleh, baik besar, kecil, banyak, sedikit, semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min nikmatin fa minallahi tsumma idza maskumuz-dzurru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran surat An-Nahl ayat 53. Pemirsa mimbar penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia. Syukur yang kedua adalah syukur dengan lisan. Dengan ucapan kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang paling berhak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Untuk itu kita harus senantiasa memuji atas kebaikan-kebaikan Allah kepada yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yakni bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan ridhonya, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sangat senang melihat
nikmat yang diberikan kepada hambanya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang keempat adalah bersyukur dengan menjaga nikmat dari kerusakan. Misalnya kita dianugerahi nikmat kesehatan, kewajiban kita adalah menjaga tubuh. Tubuh jangan disia-siakan dengan kemaksiatan, dengan kemudaratan, agar tetap sehat dan bugar, agar terhindar dari sakit. Demikian pula halnya dengan nikmat iman dan Islam. Kita wajib menjaganya dari kepunahan yang disebabkan oleh pengingkaran, pemurtatan, dan lemahnya iman. Untuk itu kita harus senantiasa memupuk iman dan Islam kita dengan sholat, membaca Al-Quran, menghadiri majelis taklim, berzikir dan berdoa. Kita pun harus membentengi diri dari perbuatan yang merusak iman seperti munafik, ingkar, dan kemungkaran. Setiap nikmat yang Allah berikan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, marilah kita mengajak, kita mengingatkan kepada diri saya sendiri, terlebih kepada pemirsa semuanya. Semoga dalam nuansa di tahun baru Hijriah 1445 ini kita senantiasa diberikan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah-ibadah dalam bentuk untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan iman husnul khotimah. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.